Siapa yang tak mengenal Korps Pasukan Khusus atau Kopassus? Korps ini merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI. Menjadi anggota TNI dengan baret merah tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Sayangnya tak mudah untuk menjadi anggota Kopassus. Ujiannya lebih berat dibandingkan menjadi prajurit TNI biasa. Bila kita mendengar Kopassus, maka yang terlintas adalah tim yang berisikan prajurit pria. Namun jangan salah, pasukan dengan ciri khas baret merah dengan pisau komando ini juga memiliki prajurit wanitanya. Meski mereka perempuan, mereka juga akan dilatih dengan keras. Tim yang berada di bawah TNI AD ini memang dikenal sebagai tim yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang mental, fisik, taktik, dan teknik untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran yang bersifat strategis. Dikutip dari fifa.co.id, ternyata wanita imut-imut ini adalah prajurit wanita Kopassus. Namanya Deva Natasha Wijaya. Di tengah prajurit pria lainnya, Deva juga terlihat memiliki tubuh yang mungil. Tapi jangan salah, untuk bisa masuk Kopassus tentu melewati seleksi yang ketat. Karena tidak sembarangan dalam proses penerimaannya. Banyak aspek yang dinilai untuk bisa bergabung dengan Kopassus. Gadis berpangkat Serda atau Sersan 2 ini kembali mencuri perhatian dengan penampilan barunya. Deva sempat viral lantaran berparas cantik. Ditambah dengan mengenakan seragam Kopassus, Deva semakin terlihat menarik hati para pria. Tidak hanya itu, dia juga banjir pujian karena berhasil masuk dalam lingkup Kopassus. Namanya masuk dalam kategori tentara wanita tercantik kala itu. Kini, Serda Deva terlihat makin manis dengan penampilan barunya yang berhijab. Meski terpancar sisi tomboy seorang tentara wanita, namun kecantikannya begitu natural. Tidak ada polesan make up yang kentara di wajah imutnya. Dengan penampilan barunya, gadis kelahiran 1999 semakin dikagumi warganet, terutama para kaum Adam. Tak sedikit yang melontarkan pujian di setiap potret unggahannya di laman Instagram akun pribadinya. Lantas, bagaimana prajurit TNI menjadi anggota Kopassus? Seperti dilansir Gama Media, ada banyak ujian yang harus dilalui oleh calon anggota prajurit Kopassus. Soal tinggi badan, Kopassus mensyaratkan calon anggotanya berpostur tubuh 168 cm. Saluran YouTube Shootgun Channel menulis, setidaknya calon anggota Kopassus harus bisa lari 2,4 km dalam waktu 12 menit, 40 kali push up dalam semenit, tidak takut ketinggian. Calon anggota Kopassus tentu harus warga negara Republik Indonesia. Calon anggota prajurit Kopassus harus melewati beberapa tahapan. Diawali dengan pendidikan pembentukan sesuai tingkatan. Seperti lulus secata, sekolah calon tamtama, secaba, sekolah calon bintara, sepapeka, sekolah pembentukan prajurit karir, dan akademi militer. Dilanjutkan ke tahap pendidikan kecabangan, pendidikan para dasar, latihan komando selama 7 bulan, yang berakhir dengan pembaretan di Nusa Kambangan. Setelah di satuan, akan ditambahkan dengan materi spesialisasi dasar. Bagi yang mengikuti pintu masuk dari Sepapeka dan Akademi Militer, pendidikan para dan komando baru dilakukan setelah dilantik sebagai perwira. Dari semua tahapan pendidikan di atas, materi komando diakui paling berat. Waktu pendidikan ditetapkan selama 20 minggu. Periode pelatihan dibagi atas latihan dasar komando 10 minggu,
gunung dan hutan 6 minggu, dan pendaratan laut 4 minggu. Para siswa komando menerima materi teknik tempur, baca peta, pionir, patroli, survival, naik gunung, serta pendaratan dengan kapal motor dan pendaratan amfibi. Pada masa setelah itu, waktu pendidikan mengalami peningkatan menjadi 22 minggu, bahkan pernah mencapai 28 minggu dan kursus untuk mempertajam kemampuan. Mulai dari pendidikan Sandi Yuda, kursus pelatih komando, kursus pelatih Sandi Yuda, kursus pelatih para, kursus pelatih free fall, kursus jam master, dan kursus pandu udara, Pathfinder. Setelah semua dijalankan, pendidikan komando diakhiri di Nusa Kambangan. Dan sebelum acara pembaretan, selalu diadakan demo penutup dari siswa komando. Demo saat matahari terbit ini dikenal dengan seruko, serangan regu komando. Setelah menyelesaikan pendidikan komando dan para dasar, maka sudah berhak menyandang brevet komando dan baret merah. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.